Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Nah, kita ucapkan syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang Allah berkahi, Allah rahmati, Allah lindungi di mana saja kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia serta selalu bersyukur ya. Seperti biasa, kalau sudah ada whiteboard di belakang kakak, kita akan membahas fisika, tentunya pasti materi dan soal-soal ya. Tapi untuk itu, sebelum kita lanjutkan video ini, yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa membunyikan lonceng notifikasi ya untuk semuanya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap channel Master Rumus Fisika mengupload video-video terbaru yang pastinya akan bermanfaat buat kalian. Baiklah, kita akan mulai pelajaran di kesempatan kali ini, yaitu tentang induksi magnetik sebagai besaran vektor. Induksi magnetik sebagai besaran vektor. Perlu kakak tekankan di sini bahwa induksi magnetik itu sama dengan pelajaran minggu lalu, yaitu medan magnet. Jadi, nah kalau medan magnet berarti dia simbolnya adalah B, satuannya adalah Tesla. Jangan lupa ya, Tesla. Nah, ini kakak buat bahwa ini adalah medan magnet yang simbolnya adalah B. Seperti itu. Tapi di sini kita ambil tambahannya dia sebagai besaran vektor. Kalau besaran vektor, jadi kalau kita kembalikan ke pelajaran di awal di fisika besaran dan satuan. Jadi besaran itu dibagi dua, ada besaran vektor, ada besaran skalar. Ingat kalau skalar itu nggak punya arah, tapi kalau vektor punya nilai, punya arah. Nah, berarti induksi magnetik ini, medan magnetik ini adalah besaran vektor. Pastinya dia punya nilai juga punya arah. Nah, kayak gitu. Berarti Kak, kalau arahnya berubah, nilainya juga berubah. Pasti, ya. Nah, sekarang Kakak bikin. Berarti nanti kalau dia ada yang searah, ada yang berlawanan arah, dan ada pasti yang membentuk sudut, ya. Pasti ada yang membentuk sudut. Nah, yang pertama sekali kakak bahas di sini adalah B atau induksi magnet, gitu ya. Induksi magnet. Nah, ini induksi magnet yang simbolnya adalah B tadi. Induksi magnet searah. Induksi magnet searah. Nah, berarti kalau dikatakan searah berarti saling gitu kan, sama arahnya. Berarti kalau sama lebih dari satu. Kemarin ingat waktu induksi itu cuman ada satu kawat, ya kan? Kalau misalkan di pertemuan minggu lalu di sini ada sebuah kawat dan kawat ini membawa arus listrik sebesar I. Nah, seperti ini kan? Arusnya sebesar I. Jadi kalau arusnya sebesar I, maka kalaulah di sini ada suatu partikel. Nah, ini adalah suatu partikel. Titiknya adalah titik P kakak buat. Nah, ini kan Dek, kalau misalkan panjangnya kawat ini adalah panjang tak hingga, maka rumusnya yang kita pakai di pertemuan minggu lalu seperti ini kan? Ayo sama-sama dibuka ya. B-nya sama dengan mu 0 kali dengan I dibagi dengan 2V dikali dengan A. Nah, ini di pertemuan sebelumnya. Listrik pula. Induksi magnetik part 2. Ya, di part 2. Yang belum lihat coba dilihat di playlist kakak, ada lengkap di situ, ya. Jadi kakak buat di sini bahwa B ini adalah mu 0 dikali dengan I per 2V dikali dengan A. Catatannya deh, ingat mu 0 itu 4 kali V kali 10 pangkat minus 7. I-nya adalah kuat arus, ini kuat arusnya. Sedangkan A itu adalah jarak antara partikel ke sumber arus di sini dong dia. Itu ya. Nah, jadi sekarang yang kita bahas adalah induksi magnetik searah. Berarti kalau searah 2 itu nanti. Ini kan masih satu. Contohnya gimana Kak contoh kasusnya? Contoh kasusnya seperti ini Deku. Misal ini suatu kawat. Kawat ini membawa arus, berarti ada I di sini. Ada I. Kemana arahnya? Ke atas. Dia bilang di sini induksi magnetik searah. Induksi magnetik searah. Berarti bukan arah I-nya yang kita perhatikan nanti. Berarti arah B-nya. Arah B. Kalau begitu kayak mana ini? Nah, kita buatlah ini, Dek. Kita coba ini dulu dengan arah ke bawah. Dengan arah ke bawah. Arah siapa ini? Arah si I. Kuat arus. Yang jadi patokan kita bukan I rupanya, Dek, tetapi B. Jadi bagaimana? Pakai konsep kaidah tangan
kanan. Oke, jangan dilupakan yang belum lihat yang channel yang kedua, ada baiknya dilihat dulu part 2-nya baru masuk ke sini, ke part 3. Ya. Oke, kalau begitu Kakak bikin di sini sebagai contoh soal. Kakak buat di sini adalah suatu titik. Titik ini adalah titik P. Titiknya adalah titik P. Ingat kaidah tangan kanan. Yang kita bahas itu adalah B. Jadi B-nya bagaimana, Kak? Letakkan. Yuk. Ininya kan I-nya ke atas. Berarti kalau I-nya ke atas, B-nya kemana? Ini I-nya, Dekku. Ke atas kan? P-nya di sini, Dek. Berarti arahnya ke sini. Ke dalam. Berarti menuju bidang. Ya kan? Menjauhi pembaca. Atau disebut itu di pertemuan sebelumnya adalah B cross. B apa? B cross. Ya. B cross. Ingat di pertemuan minggu lalu, kalau B cross itu kita anggap adalah negatif. Ya, kita anggap negatif. Kenapa negatif? Karena dia menjauhi pembaca. Oke. Sekarang lihat yang kedua. Yang kedua itu masih I juga. I-nya kebetulan ke bawah arahnya. Yang kita pakai tetap tangan kanan. Tangan kanan boleh dia ke bawah, boleh ke atas, boleh ke samping, boleh ke sini. Bebas, yang penting tangan kanan. Soalnya dia ini buat ke bawah I-nya. Letakkan jempol ya, ibu jari kan I. Ini I-nya, B-nya yang 4 jari, berarti 4 jarinya di sini. Partikelnya ini. Berarti masuk atau keluar? Masuk. Sama enggak? Sama. Berarti Kakak bikin di sini B1 itu adalah cross, B2 juga itu adalah cross. Nah, sama-sama cross. Kalau sama-sama cross berarti dia searah. Nah, gitu. Jadi kalau searah bagaimana, Kak? Maka karena dia searah, Dekku, maka dibuat dari sini bahwa nilai dari B resultan ya. Tapi resultannya kan di titik P. Berarti B di titik P itu adalah penjumlahan antara B1 ditambah dengan B2. B1 ditambah dengan B2. B1 tambah B2 ya, hati-hati. Nah, tapi gini, Kak, kalau kita pakai konsep bahwa cross itu negatif, ini negatif, gimana, Kak, kalau kita masukkan langsung ke perhitungan, Kak? Boleh. Ini ingat, ini adalah negatif. Di pertemuan 1 udah kita sepakati bahwa cross itu adalah negatif. Yang dot itu adalah positif. Berarti di sini negatif B1, negatif B2 gitu. Berarti Kakak bikin di sini minus B1 minus B2. Gitu. Ya, itu untuk yang searah. Apanya yang searah, Kak? Kakak tekankan lagi, yang searah itu bukan I-nya, Dek. Tapi yang searah itu adalah si B. Sama-sama masukkah dia atau sama-sama keluar? Atau bahasa lainnya sama-sama crosskah dia atau sama-sama dot? Begitu. Oke. Lanjut? Ya, oke, lanjut. Ini poin pertama. Ini tadi di mana, Kak, dipakai soalnya? Ini dipakai saat kawatnya cuma 1, partikelnya juga 1. Pakai langsung ini aja. Tapi kalau ini kawatnya ada 2, harusnya juga ada 2. Berarti, Kak, di sini 2 kali kerja nanti, pasti 2 kali kerja. Cari nilai B1, cari nilai B2. Kalau misalkan B1-nya itu 2, B2-nya itu adalah 3, berarti minus 2 minus 3, berarti hasilnya adalah minus 5. Minus 5 apa? Tesla. Ya kan? Oke. Masuk ke yang kedua. Di nomor 2 itu adalah induksi. Induksi apa? Induksi magnet. Berarti apa itu induksi magnet? B ya, Dek. Induksi magnet atau B yang berlawanan arah. Berlawanan arah. Ingat, yang jadi patokan kita bukan arus. Jadi arus itu gunanya untuk apa, Kak? Menentukan nilai B. Yang B-nya lah kita pakai untuk perhitungan. Oke, Dek, jangan salah konsep ya. Oke, kita bikin sama persis di sini ada kawat 2. Nah, jadi kawatnya 2 itu Kakak gambarkan. Kawat pertama ini dia. Kemana arusnya? Ke atas. Kawat kedua ini dia. Kemana arusnya? Ke atas. Arus buat cari apa? Cari posisinya si B. Partikelnya di mana, Kak? Misal, Dekku, partikelnya di sini. Siapa Kakak buat partikelnya? Si P. Masih P, di awal juga P. Oke, sekarang lihat. Ini ada I. Ini ada I1, ya kan? Di sini ada I2. Nah, partikelnya di sini. Bagaimana ini, Kak? Berapa medan yang diterima oleh si P? Gitu kan? Sama-sama kita lihat. Lihat ya. Kalau I-nya di sini arahnya ke atas. Posisikan ibu jari, letak di sini ibu jarinya, Dekku. Ini partikelnya. Masuk atau keluar? Masuk. Cross atau dot?
cross. Oke, cross. Berarti kakak bikin di sini B1-nya adalah cross. Positif atau negatif? Negatif. Bisa? Sekarang posisinya si I2. I2-nya itu ke atas, Kak. Ya, ini dia. Partikelnya di samping, Kak, nggak disentuh. Nah, kalau tidak disentuh berarti dia adalah dot. Atau Kak, coba rincikan, Kak, secara jelas. Boleh. Putar deh posisi tangan kalian itu deh. Hah, ini kan I-nya kayak gini tadi. Ini putar. Nah, ini. I-nya kan tetap sama ya. I-nya di atas. Partikelnya kan di sini. Menuju pembaca. Ah, itu namanya apa? Namanya adalah dot. B dot. Nah, ini dia. Nah, bukan bodat ya, Dek. B dot. Nah, ini. Jadi kakak bikin di sini positif atau negatif? Positif. Nah, inilah yang dikatakan tadi berlawanan. Satunya cross, satunya dot. Nah, seperti itu. Bukan berarti ini kan I-nya ke searah. Enggak. I-nya ini hanya membantu kita untuk melihat arah B-nya kemana. Seperti itu. Bisa ya? Oke, lanjut. Jadi yang ini, Kak, kayak mana, Kak, rumusnya, Kak? Rumusnya seperti ini, Dekku. Perhatikan ya. Jadi kakak tuliskan rumusnya adalah B di titik P sama dengan B1 ditambah dengan B2. Masih ini dia konsepnya. Lalu lihat B1-nya apa? Cross. B2-nya apa? Dot. Berarti negatif dengan positif. Berarti di sini, Dekku, kakak bikin minus B1 ditambah dengan B2. Nah, seperti itu. Ya, harus ngerti ya, Dik. Ini gampang ini kalau mengerti. Sederhana sebenarnya. Ya. Jadi kalau kalian rasa kakak menjelaskannya bagus dan masuk ke pola berpikir kalian, Dek, ajak teman-temannya untuk like dan mensubscribe channel ini, ya, Dek, supaya maju sama-sama dan ini bermanfaat ke khalayak ramai. Artinya ini menjadi amal jariah buat kita semua, ya. Oke, baik, masih ada, Kak. Masih ada poin yang ketiga. Kalau ada yang searah, ada yang berlawanan arah, nanti, Dekku, kalau dia searah kan masih satu garis itu. Kalau nggak pada sumbu X, sumbu Y, gitu kan? Berarti kalau searah sama-sama sumbu X, sama-sama sumbu Y. Kak, kalau misalkan dia membentuk sudut bagaimana itu, Kak, ya? Nah, itulah dia yang bekerja sumbu X dan sumbu Y. Horizontal dan vertikal, ya, horizontal dan vertikal. Jadi itu bagaimana kasusnya, Kak? Gini, Dekku. Misal nanti ya, kasusnya itu seperti ini. Nomor 3 kakak bikin induksi magnet. Induksi magnet. Simbolnya tadi apa? B ya, jangan dilupakan. Induksi magnet yaitu B tadi. Membentuk sudut. Nah, ini. Membentuk sudut. Ingat, di awal kita bahas ini adalah vektor. Persamaan umum vektor itu adalah kalau misalkan vektor gaya F resultan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 kali dengan cos theta. Nah, jadi kasusnya ini gimana, Kak? Kasusnya itu gini, Dek. Jadi kan gini. Di sini, Dekku, ada kawat. Nah, di sini, Dekku, ada kawat. Nah, ya. Jadi kawatnya ini boleh searah, boleh berlawanan. Misal nih, ini kawatnya I1-nya ke atas. I2-nya, Dek, ke bawah. Nah, ini I2-nya ke bawah. Partikelnya katanya, Dek, misalnya ini ya. Ini, Dek, nilainya ini adalah sebesar 5. Nah, sebesar 5. 5 apa ini, Kak? 5 cm. Ini contoh barang, contoh kasus. Jadi ini di ari arus. Arusnya berapa ini, Kak? Misalnya kakak buat inisialnya aja lah dulu ya. Ini I1. Ini I2. Enggak sama. Pokoknya ini I1, di sini I2. Gitu. Ternyata partikel P diletakkan. Nah, partikel P diletakkan 3 meter ya. 3 meter pula. Partikel P ya, titik P di 3 cm dari I1. Nah, dari I1. Titik P 3 meter dari I1. Oke, Kak. Kemudian titik P itu posisinya adalah di 4 cm dari I2. 4 cm dari I2. Kalau logikanya kan gini, Dek. 3 dan 4. Itu kan jumlahnya 7. Kalau dia segaris, ya segaris. Berarti kalau segaris itu kan pada sumbu X aja. Ini tadi di atas katanya membentuk sudut. Nah, inilah kata kuncinya tadi. Kalau ada bilangan 3, 4, dan 5 berarti itu adalah
Pitagoras. Berarti dia membentuk sudut. Nah, artinya Dekku, kita anggaplah di sini partikelnya tadi. Ini partikelnya. Partikel apa ini Dekku? Partikel P. Nah, ini dia kemarin lagi tap. Berarti di sini si 3 tadi. Inilah dia sebagai si 3 cm. Ini sebagai 4 cm tadi. Ini 3 cm-nya. Berarti ini yang ditanya soal 5 cm. Berarti ini membentuk sudut. Sudutnya ini sudut apa? Kalau 3, 4, dan 5 berarti Pitagoras. Pitagoras itu sudut 90. Matematikanya mainkan. Masukkan terus matematikanya. Ya. Karena bahasa fisika itu adalah matematika. Ya. Cocok? Kita bikin ya Dek, inilah dia contoh kasusnya. Jadi ini Kak rumusnya gimana Kak? Rumusnya Dekku gini aja. Perhatikan ya, masih kelihatan kakaknya? Oke, baik kakak tuliskan di sini ya. B di titik P kuadrat. Nah, ingat sama dengan B1 kuadrat ditambah dengan B2 kuadrat ditambah dengan 2 kali B1 kali dengan B2 dikali dengan cos theta. Nah, ini. Bisa ya? Berarti kan Kak, kalau kita bikin jadi akar boleh? Boleh, Dek. Nah, perhatikan ya. Berarti kalau menjadi akar, B di titik P itu adalah akar dari siapa? Dari B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah 2 kali B1 kali B2 kali dengan cos theta. Nah, inilah dia rumusnya, Dek. Tinggal memasukkan saja. Ya, ingat kalau dia di sini ini adalah sudut berapa? Sudut 90 derajat. Nah, seperti itu. Bisa ya? Ngerti ya, Dek? Oke, Dek, sampai di sini mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian merasa memang channel ini baik, bagus dan memang harus dibutuhkan sebagai pelajar, silahkan aja teman-teman kalian untuk subscribe channel Master Rumus Fisika. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.